Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess dan kita akan bahas perjuangan para pecatur Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2022 yang sudah memasuki babak keempat. Dan di babak keempat, dua andalan Indonesia pada kategori catur klasik perorangan putra harus saling bertarung. Ya, Grandmaster Novendra Priasmoro harus menghadapi rekan senegaranya Master Internasional Muhammad Ervan. Mengapa mereka bisa bertemu? Ya tentu saja karena format dari pertandingan catur klasik perorangan putra pada SEA Games adalah dengan sistem switch. So, mereka bisa bertemu jika memiliki poin yang sama. Karena mereka juga memiliki performa yang bagus, teman-teman. Nah, menurut kalian siapa yang akan menang di partai ini, teman-teman? Kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Biar aku terus semangat bikin konten dan selalu update tentang dunia percaturan. Terima kasih buat kalian yang udah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Langsung kita bahas gamenya. Pada babak keempat ini, Mas Ervan pegang bow putih, Novendra pegang bow hitam. E4 dimainkan oleh Ervan dan dijawab Novendra C5, Sicilian Defense. Kemudian kuda F3, Novendra kuda C6. Kemudian putih D4, pion C makan D4, kuda makan pion D4. Hitam menjalankan G6, putih C4, hitam gajah G7, putih gajah E3. Kemudian hitam kuda F6, putih kuda C3. Hitam D6, putih gajah E2. Ini merupakan Sicilian Defense variasi Accelerated Dragon, teman-teman. Atau juga dikenal dengan Maroczy Bean Formation. Apa sih ciri khas dari permainan Sicilian Defense Accelerated Dragon ini? Nah, biasanya hitam akan menyerang dengan pion A5, A4 dari sayap menteri. Bedanya dengan dragon biasa adalah tidak memainkan langkah A5 itu, tetapi dengan menteri ke petak A5. Nah, ini merupakan andalan dari Grandmaster Novendra Priasmoro sebagai pemegang buah hitam. Setelah gajah E2, hitam menjawab dengan rokade pendek, putih jalan rokade pendek. Mas Ervan tidak memilih opposite castle, tetapi memainkan rokade yang sama. Kemudian Novendra menjawab dengan gajah D7, putih kuda C2. Hitam benteng C8, putih benteng C1. Hitam kuda E5, ancam pion C4, putih kuda A3. Hitam gajah E6, menekan pion C4, putih menjawab dengan menteri A4. Hitam A6, putih menjalankan F3. Cover pion di petak E4. Hitam kuda F D7, putih kuda D5. Hitam kuda C5, putih menteri D1. Kemudian hitam kuda C6, ancam pion di petak P2 dengan gajah Fianchetto, putih menteri D2. Kemudian hitam A5, putih B3. Hitam kuda B4 dengan memberikan secara hitungan ya, apabila putih kuda makan pion kuda makan kuda, kemudian hitam pion A makan kuda, menteri B4, maka putih akan unggul satu pion. Ya, dengan pilihan ini mungkin putih ya merasa bahwa ini menghidupkan asa di sayap menteri milik hitam. Yang selanjutnya hitam bisa saja ya jalan dengan benteng A8. Nah, kalau dilanjutkan apabila melakukan blunder ya dengan gajah C5, DC5, menteri C5, ini ada gajah D4. Nah, dengan seperti ini sepertinya Mas Ervan tidak cocok. Oke, kita back to the game. Mas Ervan lebih pilih kuda B5 dan tetap menjaga kekuatan pada kuda di petak D5. Novendra jalan kuda pukul kuda D5, kemudian pion E D5 dan hitam gajah D7. Ervan jawab benteng F E1. Hitam benteng F E8. Putih gajah F1. Hitam benteng A8. Ya.
Coba menekan dari sayap menteri, Ervan jalan geser raja H1. Hitam gajah F6, putih menteri F2. Ancam kuda C5. Hitam menteri C8, putih menteri D2 kembali, hitam H5, dobrak Novendra. Kemudian Ervan jalan kuda D4. Novendra jalan raja H7, Ervan gajah G5, memaksa. Kemudian menteri D8 lebih dipilih oleh Novendra. Ya, jika melakukan pertukaran gajah tukar gajah, kemudian putih akan menjawab menteri makan gajah dan menekan pion E7. Kemungkinan Novendra akan pilih menteri D8 dan putih akan bisa memilih menteri G3. Ya, dengan pilihan seperti ini dikatakan bahwa slightly better ya. Pilihannya adalah putih lebih unggul dalam posisi ini. Ya, mungkin Novendra bisa melanjutkan dengan menteri B6. Maka putih akan kembali lagi dengan menteri F4. Apa sih kenapa putih lebih unggul dalam posisi ini? Ya karena ada tekanan pada pion E7-nya sob. Itu kira-kira. Oke, kita back to the game. Dan ternyata Novendra pilih menteri D8. Kemudian Mas Ervan gajah pukul gajah. Pion E pukul gajah dan membuat hitam memiliki pion tumpuk pada F6 dan F7. Ervan melanjutkan benteng pukul benteng, hitam menteri pukul benteng. Kemudian putih A3. Ervan preparation, mempersiapkan langkah B4 untuk mengusir kuda C5. Hitam B6. Kemudian putih benteng E1, Novendra menteri F8. Nah, dalam posisi ini ya, secara evolution bar tinggi sekali keunggulan bagi putih. Mengapa? Karena ya praktis putih tidak memiliki tekanan ya dari sisi pemain hitam. Ya hanya kuda C5 ancam pion B3. Dan di sini putih lebih luas ya secara ruang. Hitam memiliki weakness, kelemahan pada pion tumpuknya. Pion F6 dan F7 juga pada pion D6. Dan kuda di petak D4 ini sangat enak karena mengontrol petak C6 dan B5. Kemudian hitam menjawab menteri F8 dan putih B4. Ya, melanjutkan idenya, pion A makan B4, pion A makan B4, dan kuda 6. Ervan melanjutkan dengan menteri C3. Tidak hanya memindahkan menteri, tetapi sebenarnya juga memiliki ide untuk mengintip pion F6. Hitam raja G7, putih raja G1. Hitam kuda C7, putih B5. Ya, Ervan tidak memberikan ruang bagi kuda milik Novendra. Dan itu yang dilakukan oleh Ervan, pelan-pelan semakin mempersempit ruang bagi pemain hitam, Novendra Priasmoro. Kemudian hitam benteng E8, Ervan benteng A1. Coba masuk dari jalur A, Novendra menteri E7. Ervan masuk dengan benteng A7. Novendra cover benteng C8, ancam kuda makan pion D5. Ervan tahu itu, Ervan mundur menteri D2. Secara posisional luar biasa ya Mas Ervan bahwa di sini tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pemain hitam. Kemudian hitam menteri D8, putih menteri F4, ancam pion D6, hitam kuda E8. Putih melanjutkan dengan menteri E3, hitam benteng A8. Putih benteng B7, Novendra benteng B8. Sobat Herald Chess yang sedang menonton, ini waktunya challenge time untuk kalian menemukan langkah terbaik bagi putih sebagai kunci kemenangan dalam partai ini. Kalian sudah melihat partai ini dan bisakah kalian melanjutkan rencana dari Mas Ervan? Coba pause videonya dan tulis langkah kalian. Yes, tepat sekali jika kalian memilih kuda C6, boom. Ancam menteri dan ancam benteng harus dimakan oleh gajah milik Novendra, dan Ervan makan dengan pion D. Yang artinya Ervan memiliki pion promosi ya. Yang 2 langkah lagi akan promosi. Menjawab ini, Novendra benteng pukul benteng, Ervan pukul benteng dengan pion C, kemudian Novendra F5. Ervan melanjutkan dengan menteri A3. Apa idenya? Ya adalah menteri A8. Kemudian Novendra kuda F6, ya karena sulit bagi Novendra untuk cari perpetual check dengan menteri F6, maka akan promosi dan tidak ada apapun yang terjadi bagi
sisi pemain hitam. Mungkin jika dilanjutkan seperti ini, bahkan dengan Menteri D1 pun akan tetap ada langkah Menteri D3. Sulit. Dan akhirnya dia memilih Kudev 6. Kemudian Ervan melanjutkan dengan Menteri A8. Dan akhirnya Novendra mengakui dan menyerah. Dan partai ini dimenangi oleh Master Internasional Muhammad Ervan. Jika dilanjutkan dengan Menteri 7, maka Putih akan memilih menjadikan pion promosinya menteri. Kemudian apabila Menteri 3 skak, Raja H1. Dan apabila memilih Menteri A1, maka akan ada checkmate Menteri H8. Sangat tidak menguntungkan ya posisi Raja Novendra Biasmoro. Well, tapi itulah yang terjadi dan kita patut acungi jempol dan kita tetap berikan support bagi kedua pemain catur andalan yang turun di kategori catur klasik perorangan putra ini ya teman-teman. Karena apa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa pemain catur Indonesia walaupun ketemu dengan satu negara tetap menampilkan pertarungan dan tetap menunjukkan bahwa catur Indonesia itu tetap tampil fight teman-teman. Dan kita doakan hasil ini ya tetap membawa nama Indonesia. Dan mudah-mudahan tim catur Indonesia mendapatkan medali emas pada kategori ini. Dan berkat kemenangan ini, Ervan jadi pimpinan klasemen sementara sampai selesainya babak keempat dengan 3,5 poin. Dan Novendra 2,5 poin. Masih panjang perjalanan, tapi Ervan pagi ini jam 9 pagi waktu Vietnam akan bertarung dengan andalan tuan rumah, unggulan pertama Nguyen Ngoc Trong Son. Tidak mudah, tapi Ervan punya kualitas dan dia telah buktikan ya. Melawan pecatur 2600 itu bukan masalah karena dia juga pernah lolos ke Piala Dunia. Dan pastinya tanpa dukungan kalian itu tidak akan mudah ya teman-teman. Makanya doa kalian sobat pencinta catur juga memudahkan langkah jalan bagi pahlawan catur Indonesia. Kita dukung terus para pecatur Indonesia di SEA Games ini. Kita doakan hasil terbaik untuk timnas catur Indonesia. Dan terus ikuti SEA Games Vietnam 2022 hanya di YouTube RL Chess. Channel terupdate dan menyajikan konten-konten edukasi catur untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Catur Yes Indonesia Jaya bosku.